Halo, selamat bergabung. Melia, Matthew, selamat bergabung. Francisca, puji Tuhan, bisa gabung ini. Halo anak-anak, selamat siang. Bisa mendengar suara Bunike? Halo Matthew, bisa mendengar suara Bunike? Ya, Bu. Ya, puji Tuhan. Bisa. Ya, puji Tuhan, begitu. Ya, selamat siang semuanya, selamat bergabung. Silahkan dibuka kameramu. Setiap anak wajib membuka kamera. Ya, ini kali pertama ya saya Zoom dengan anak-anak 7C ya. Ya kan? Pertama kali tuh ini bunyi ke ya seperti itu Zoom. Besok kita ada yang ke sekolah ya. Kita ketemu di kelas besok. Besok ada jadwal itu saya berikan ya. Ada yang blended, ada yang nanti siang harinya kita ketemu lagi gitu. Bagaimana? Semangat? Semangat anak-anak? Bagaimana? Semangat. Ya, puji Tuhan. Semangat. Sip. Ayo kameranya dinyalakan dulu yuk. Sambil menunggu yang lain bergabung, silahkan persiapkan buku paket dan buku tugas. Ya, buku paket, buku tugas. Buku catatan juga boleh. Nanti ketika Anda membutuhkan untuk mencatat, silahkan. Ya, selamat bergabung. Semoga nanti lancar ya, karena dari tadi kok sinyalnya kurang mendukung ya, kurang bersahabat. Meskipun sudah pakai tethering segala macam ya. Semoga nanti lancar sampai selesai pembelajaran. Ayo yang sudah bergabung, tolong kamera dinyalakan. Faren, ya. Sudah, Sela sudah. Christian Mikael, di manakah engkau berada, nak? Evelyn. Ya, terima kasih. Evelyn, Francisca, Ditya, Samuel, Marvel. Evelyn kok keluar lagi gambarnya? Kok enggak keluar ini? Wajahnya enggak kelihatan. Ayo kamera dinyalakan semuanya supaya kita bisa segera memulai pelajaran siang hari ini. Silahkan dinyalakan dulu kameranya. Oh, ada kakak. Ya kakaknya biar kelihatan. Nah, ayo. Ayo kamera dinyalakan ya semuanya ya. Apalagi besok kalau pada saat ulangan itu kamera harus dinyalakan. Waduh, internetnya tidak baik lagi nih. Baik anak-anak, mari kita buka dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena penyertaan-Mu, maka siang hari ini di suasana yang panas, yang cerah ini, Engkau memberkati kami untuk bertemu dalam pelajaran bahasa Indonesia melalui Zoom siang hari ini. Tuhan berkati kegiatan kami ini agar dapat berjalan dengan lancar, tanpa kendala. Berkati anak-anak dimanapun mereka berada, supaya sinyal bisa mendukung dengan baik, sehingga dapat bergabung dalam pembelajaran siang hari ini. Tuhan, semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak, hari ini ya kita akan membahas lebih dalam tentang
menulis teks fantasi. Ya, kita akan mempelajari lebih dalam supaya apa? Supaya Anda bisa menulis sebuah teks fantasi murni dari idemu sendiri. Ya, murni dari idemu sendiri. Kita akan belajar langkah demi langkah cara menulisnya. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, ya, bahkan Anda nanti akan apa istilahnya heran, ya, terkejut-kejut istilahnya seperti itu. Ternyata gampang toh, ya, menulis teks cerita fantasi itu, gitu. Nah, baik. Bu Nike izin share screen ya. Sebenarnya ada 2 chat gitu kan. Waduh, besok lagi lebih sopan ya, menggunakan istilahnya ya, jangan lagi di WC Bu, jangan ya. Kalau WC kita bisa mengungkap. Waduh, putus nyambung ini teman saya. Terpental barusan. Ya baik ya, menggunakan istilah yang lebih sopan. Ya Bu, izin ke belakang, seperti itu boleh ya. Bu, saya ke belakang dulu, boleh. Seperti itu ya anak-anakku. Ya baik. Bu Nika ambil gambar dulu. Ayo semua kamera dibuka supaya kelihatan wajah-wajahnya. Semoga nanti yang lain juga tidak ada kendala ya. Silahkan bergabung. Baik, terima kasih. Anak-anak, Bu Nika izin share screen dulu. Saya lebarkan dulu. Apakah sudah tampak di layar kalian? Halo? Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Baik, hari ini kita akan membahas lebih dalam tentang menulis cerita fantasi. Anak-anak, ada beberapa langkah dalam menulis cerita fantasi. Dan tentu saja langkah-langkah ini sangat mudah untuk kita lakukan. Yang pertama, menemukan ide penulisan. Nah, ide penulisan itu bisa kita temukan dengan cara mengamati objek nyata, lalu diberi imajinasi. Jadi melalui pengamatan, itu kita bisa menemukan ide penulisan. Contoh, Ugi Agustono ya itu mengadakan pengamatan mendalam terhadap Komodo dan Pulau Komodo ya. Jadi Ugi Agustono ini mengamati secara mendalam tentang Pulau Komodo beserta komodo-komodo yang ada di sana. Nah, dari hasil pengamatannya tersebut terciptalah cerita fantasi berjudul Kekuatan Ekor Biru Nataga. Ini di buku paket ada ya. Cerita fantasi berjudul Kekuatan Ekor Biru Nataga. Bagi yang sudah membaca pasti tahu itu tokoh utamanya siapa. Ada yang sudah membaca? Belum? Baik, nanti dibaca ya. Nah, diceritakan bahwa tokohnya itu adalah seekor komodo sebagai panglima perang bernama Nataga. Nah, Nataga ini memiliki kekuatan, yaitu ekornya itu bisa mengeluarkan api. Menarik tuh ya. Nah ini tadi dari hasil pengamatan, mengamati komodo, kemudian diberi imajinasi oleh penulis, ya, maka muncullah tokoh komodo yang menjadi panglima perang seperti itu. Selanjutnya, selain melalui pengamatan, langkah kedua yakni penggalian ide cerita fantasi dari membaca, ya, dari membaca. Jadi selain mengamati, kita juga bisa mendapatkan ide dari membaca. Ide cerita fantasi dapat diperoleh melalui membaca buku pengetahuan atau buku ilmiah ya tentang ruang angkasa, tentang hewan langka, maupun tentang biografi tokoh. Ide cerita fantasi dapat diperoleh dari membaca dan pengalaman mitos-mitos lokal juga, ya, dari membaca mitos-mitos lokal atau daerah. Contoh,
Joko Lelono ya, itu dengan pengalaman dan hasil bacaannya tentang mitos lokal melahirkan, ya ini menciptakan ya, Joko Lelono itu menciptakan cerita fantasi berjudul Misteri di Balik Pohon Kenari. Dari judulnya aja sudah kelihatan kalau itu cerita fantasi, ada sesuatu yang misterius, magic, supranatural, seperti itu ya. Itu kalian bisa baca ini di buku paket juga ada, tetapi hanya cuplian-cupliannya saja, tidak keseluruhan. Kita lanjutkan. Langkah ketiga, yakni membuat rangkaian peristiwa. Dari ide yang sudah ditemukan, dibuat rangkaian peristiwa, sehingga tercipta cerita fantasi yang unik. Ya, cerita fantasi yang unik. Sebentar, ini ada yang chat. Maaf Bu, suaranya putus-putus. Ya, baik. Sinyal. Ya. Mungkin sinyalnya ini ya. Baik, Monika akan pelan-pelan ya. Ya, saya ulang. Langkah ketiga, yakni membuat rangkaian peristiwa. Dari ide yang sudah ditemukan, dibuat rangkaian peristiwa, sehingga tercipta cerita fantasi yang unik. Contoh, setelah tadi ada ide, menemukan ide, melalui pengamatan maupun melalui membaca, ya kemudian diberi imajinasi. Nah, kemudian sudah jadi ide cerita toh ya, baru melangkah pada membuat rangkaian peristiwa. Sebagai contoh, ada ide cerita, yakni bertemu pahlawan yang memprotes kemalasan generasi muda zaman sekarang. Dari ide cerita itu, kita tentukan tema, yakni pemuda yang malas akan menimbulkan kehancuran bangsanya. Ya, sebut saja temanya seperti itu. Nah, dari tema itu, kemudian kita buat rangkaian cerita. Rangkaian cerita. 1. Tokoh dihukum guru karena tidak menyerahkan tugas. Tokoh selalu menunda tugas, sehingga dihukum guru untuk membaca buku biografi. Nah, rangkaian cerita yang kedua, ke perpustakaan mencari buku. 3. Buku biografi para pahlawan seakan hidup dan menyeret tokoh masuk dalam masa peperangan. Nah, ini boleh-boleh saja, anak-anak sah-sah saja kalau dalam cerita fantasi, ya seperti itu. Buku jadi hidup, ya kan? Kemudian menyeret atau orangnya kesedot ke dalam buku, ya. Itu kalau di sore hari itu film anak-anak itu ada ya, yang seperti itu ya. Itu kesedot di lukisan, ya itu pernah. Ini yang coret-coret, ayo jangan diulang lagi ya anak-anak ya, tidak boleh coret-coret. Kemudian yang keempat, tokoh bertemu dengan Bung Tomo dan berdialog tentang perjuangan pemuda pada 10 November. Yang kelima, tokoh beradu argumen dengan Bung Tomo. Ini ada yang cat lagi. Beta, tidak boleh coret-coret ya nak ya. Ayo tidak boleh coret-coret. Ya baik. Baik. Ya itu tadi Beta sudah minta maaf karena tidak sengaja kepencet. Ya baik. Ya. Baik, saya lanjutkan. Yang kelima, ya rangkaian cerita kelima, tokoh beradu argumen dengan Bung Tomo, dengan pahlawan itu tadi. Ya. Yang keenam, tokoh dihadapkan pada peperangan 10 November. Ketujuh, tokoh yang malas
menimbulkan masalah dalam perjuangan. 8. Tokoh bertemu dan berdialog dengan para pemuda pejuang. 9. Tokoh kembali pada dunia nyata dan menyadari kekeliruannya selama ini. Nah, ini poinnya bagus ya. Jadi, meskipun cerita fantasi itu kita diberi apa istilahnya ya, diberi kesempatan untuk membuat fantasi seluas mungkin ya, seluas mungkin. Cerita fantasi itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu ya. Bahkan ada yang namanya cerita itu bisa melampaui masa, bisa melampaui waktu, itu bisa dan boleh kalau dalam cerita fantasi ya, seperti itu ya. Tetapi meskipun bebas berfantasi, tetap harus mengandung nilai moral ya, mengandung nilai moral. Seperti halnya rangkaian cerita ini yang ke-9, tokoh kembali pada dunia nyata. Tokoh itu diceritakan kesedot itu, kesedot di buku anak-anak ya. Nah, kemudian ketika dia sudah bertemu Bung Tomo, gitu, melihat peperangan, perjuangan, kemudian dinasihati ya oleh tokoh pahlawan ini tadi, akhirnya dia kembali ke dunia nyata, si tokoh yang siswa yang dihukum gurunya tadi karena malas ya, suka menunda tugas itu. Nah, itu tadi kembali ke dunia nyata, kemudian siswa atau tokoh utama ini menjadi sadar ya bahwa sikapnya selama ini itu tidak baik dan dia mau merubah. Nah, ini ya, menyadari kekeliruannya selama ini. Nah, ini termasuk dalam unsur apa? Amanat ya. Jadi, Bunika ulang lagi, meskipun cerita fantasi itu berimajinasi semaksimal mungkin, tak terbatas, tetapi harus tetap dalam ranah beretika. Ya, di dalamnya tetap harus mengandung amanat atau nilai moral. Ya, di mana nilai moral ini nanti bisa mengajak pembaca untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Seperti itu. Sekarang langkah keempat, mengembangkan cerita fantasi. Dari deretan peristiwa yang sudah dirancang, kemudian dikembangkan watak tokoh, latar, dialog antar tokoh, sehingga menjadi cerita yang utuh. Selain itu, cerita fantasi yang kalian buat diberi judul yang menarik. Ya, judul ini bisa dikembangkan dari beberapa aspek. Contoh, A, judul Aku dan Bung Tomo. Judul dikembangkan dari tokoh. Ya, jadi bisa kita memberi judul itu dari pengembangan tokohnya. B, judul Terperangkap di Ambarawa. Nah, ini judul dikembangkan dari latar cerita. C, Kemalasan yang menghancurkan. Judul dikembangkan dari tema. D, Dimensi Alpha. Judul dikembangkan dari latar dunia fantasi yang diciptakan penulis. Dimensi Alpha ini ada di buku paket. Nanti silakan dibaca, itu juga menarik itu ya. Itu tentang iptek ya, modern, dunia modern seperti itu ya. Kemudian ke masa zaman purba, ya, kemudian ada manusia purba itu ikut ke dunia sekarang. Seperti itu, silakan dibaca. Itu cerita lengkapnya ada di buku. Itu menarik supaya menginspirasi. Kira-kira aku nanti akan memunculkan cerita seperti apa, begitu ya. Saya lanjutkan. Kampungku di tahun 2100. Nah, ini judul dikembangkan dari latar dunia fantasi yang diciptakan penulis. Baik. Nah, dari hal-hal yang Bunika jelaskan itu tadi, apakah ada yang mau ditanyakan? Mungkin yang belum jelas bagian apa? Silahkan bertanya. Bisa mengangkat tangan dulu ya, supaya tidak bingung nanti. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Bagaimana? Ada yang ditanyakan?
Apakah sudah jelas? Ada yang mau ditanyakan dari itu tadi? Diam semuanya ini bingung? Apakah sangat jelas, apa bingung atau bagaimana ini? Kalau bingung jangan takut bertanya, ya. Bunika akan jelaskan. Nah, jadi kalau memang sudah paham ya, jadi tugasmu sekarang ini, hari ini nanti tugasmu, Anda menentukan ide dulu. Kamu mencari ide dulu, ya. Kamu bisa mengamati dari lingkungan sekitar, ya. Mungkin yang yang rumahnya itu dekat dengan sawah atau rumah mewah ya, rumah mepet sawah itu bersyukur itu ya. Bisa melihat banyak serangga, binatang ya, yang mungkin tidak bisa dijumpai oleh teman-temanmu yang tinggalnya di kota atau di perumahan itu ya, terkadang sudah tidak ada sawah itu ya, cari sawah, mau lihat sawah aja susahnya minta ampun ya. Nah ini bersyukur kalau misalnya Anda di tempat tinggalmu itu masih bisa ketemu yang namanya kata, itu asik banget ya. Bisa mendengarkan suara kata itu ya, itu menyenangkan sekali ya begitu. Dari sini, ayo silahkan, siapa yang mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan? Christian Mikael, sudah jelas? Sudah jelas, Nak? Sudah. Ya, terima kasih. Yang lain? Mutiara? Sudah jelas belum? Sudah, Bu. Baik, kalau begitu sekarang silahkan ya, Anda buka buku tugasmu, buka buku tugas, kamu tentukan ide yang akan kamu buat, Anda bisa mengamati lingkungan sekitarmu, ya, amati lingkungan sekitarmu, kira-kira yang akan diangkat atau yang akan menjadi ide ceritamu itu apa? Ditulis di buku tugasmu. Bunika tunggu ya. Nanti setelah ini Bunika akan menanyakan. Bunika beri waktu 2 menit. Setelah itu kita akan mendiskusikan ya tema-tema yang sudah kalian temukan. Oh ya, baik, terima kasih. Gisel. Baik, Gisel ya, namanya Gisel. Ya baik Gisel, tugasmu adalah sekarang kamu tentukan ide. Gesel, Bu. Hah? Gesel. Oh ya, Gesel. Terima kasih. Maaf ya, nggak tahu tadi ya. Gesel, tugasnya adalah kamu mencari ide yang akan kamu kembangkan menjadi sebuah teks fantasi. Kamu bisa mengamati lingkungan sekitarmu atau membayangkan sesuatu yang kira-kira akan kamu angkat menjadi cerita fantasi. Gitu ya? Ya, Bu. Makasih, Bu. Ya, terima kasih sama-sama.
Kita pembelajaran berakhirnya 13.30. Ini sudah 13.25. Baik, 5 menit lagi. Baik, sudah selesai ya menemukan ya? Ada yang sudah menemukan ya? Ayo yang sudah menemukan acung tangan. Raise hand yuk. Itu ada di Zoom-nya itu. Yuk. Yang belum menemukan. Ayo acung tangan. Tuh ini satu Maria Imelda, Samuel Christian, Satria. Berarti yang tidak resen, tidak mengangkat tangan berarti sudah menemukan ide ya. Sudah menemukan ide. Baik. Karen. Ya sudah Bu. Ya, sip. Apa nak? Idenya apa? Idemu apa? Yang mau kamu buat cerita fantasi? Apa? Hah? Binatang, tumbuhan, atau apa? Serangga, atau apa? Pony friendship. Hah? Apa nak? Pony friendship. Apa itu? Binatang. Oh ya, baik ya. Baik. Contoh sederhana ya, misalnya yaitu tadi ada kamu masih bisa melihat katak di lingkunganmu. Katak ini diberi imajinasi, kita beri imajinasi. Katak ini meloncat dari pinggir jalan ke tengah jalan. Padahal di tengah jalan itu tadi ternyata ada truk yang mau lewat. Si katak ini bukannya ketabrak truk atau nempel di truk, tetapi ketika dia loncat pas tengah-tengah mau melekat di truk, tiba-tiba si katak ini sudah masuk ke dimensi lain, ke dunia lain, ke masa 2250 tahun. Padahal sekarang baru 2021 ya. Seperti itu. Atau masa 2000 tahun yang akan datang, 20.000 tahun yang akan datang. Seperti itu. Itu boleh dalam cerita fantasi. Ya. Gampang tuh ya, menemukan idenya itu kan gampang ya. Jadi tidak usah yang jauh-jauh, tidak usah objek-objek yang mungkin tidak kelihatan, tidak perlu. Kalaupun mau seperti itu ya boleh, tetapi kalaupun tidak, kita lihat saja dari lingkungan sekitar kita itu boleh. Ya, seperti itu. Bagus. Siapa lagi yang sudah? Siapa lagi yang sudah menemukan? Reva kakak ini sudah atau belum ini? Reva kakak sudah atau belum ya? Sudah menemukan belum? Belum itu. Reva kakak sudah menemukan ide belum ya? Sudah Bu. Ya, apa nak? Tumbuhan. Oh ya, bagus. Apa? Tumbuhannya apa? Tumbuhannya apa? Bambu tinggi. Bambu. Bagus. Ada di lingkunganmu ada ya? Banyak Bu. Wah, ini hebat itu. Daerah mana ini rumahnya? Gentan. Oh, Gentan. Ya, ya. Masih asri berarti pemandangannya ya. Ya, baik. Oh, ini maaf suara putus-putus. Ya, ya. Di sini lancar, ada yang tidak lancar. Ya, baik. Baik anak-anak, itu silahkan nanti dilanjutkan ya, dilanjutkan sendiri, dikembangkan. Ini kita akan tutup kegiatan belajar hari ini ya. Besok kita bahas di kelas ya, bisa blended maupun nanti ketika pada saat kita Zoom. Begitu ya. Baik, mari kita tutup dengan doa. Bu Nike minta tolong Satria. Satria, pimpin doa penutup nak. Tangannya bisa diturunkan nanti daripada pegel semua ya. Tangannya diturunkan, tidak pegel kabeh ya, yo. Ya silakan nak. Teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami semua sehingga kami dapat mengikuti pembelajaran dari Ibu Guru kami dengan lancar. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, singkat, jelas, padat. Sip. Terima kasih. Baik anak-anak, sampai jumpa lagi ya. Terima kasih semuanya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Ya, Tuhan Yesus memberkati ya. Salam untuk keluarga. Terima kasih, Bu. Ya, dadah. Ya, sampai jumpa. Terima kasih semuanya.
Ya, ya, dadah. Ya, baik, baik. Sip. Sudah. Ya, terima kasih ya, Maria, Maren, Samuel, Satria, dan yang lain-lainnya ya. Dadah semuanya. Ya.